Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue bukan mau jawab pertanyaan ya, tapi hari ini gue mau kasih tahu kabar besar, kabar gempar di dunia horologi guys. Oke? Ini kabar bener-bener kabar bagus dan kabar yang bener-bener bikin orang gempar dan kalau orang yang ngerti horologi ya pasti excited banget, pasti senang banget. Yaitu adalah begini guys. Ada satu perusahaan jam ya, ini adalah perusahaan jam yang legendaris. Dia tuh naga guys, naga yang udah lama banget tidur dan akhirnya bangkit ya guys ya. Gue lagi ngomongin Universal Geneve. Universal Geneve, oke? Kalau kalian belum tahu apa itu Universal Geneve, nggak apa-apa karena ini perusahaan emang udah lama banget tidur, udah lama banget nggak apa masih ada tapi memang udah apa ya, udah bener-bener kekubur gitu guys. Padahal ini perusahaannya hebat banget, sejarahnya panjang banget dan bener-bener ini perusahaan yang bener-bener nggak main-main sebenarnya gitu. Tapi baru aja ada diluncurin sekitar belum ada seminggu loh. Gue baru tahu kemarin ya guys ya. Ini makanya hari ini gue buat videonya gitu ya. Kayaknya baru sekitar 5 hari, 4-5 hari yang lalu gitu ya. Ini berita keluar ya. Dan ini Universal Geneve, perusahaannya baru dibeli. Sama siapa guys? Sama Breitling. Breitling guys, Breitling. Ini perusahaan yang gue lagi cinta mampus nih, Breitling nih ya. Perusahaan Breitling juga adalah perusahaan yang sebenarnya ya tahun 2000, gue udah banyak ngomongin Breitling ya. Tahun 2017 Breitling akhirnya dibeli. Ya, perusahaannya udah nggak independen. Sebelumnya independen dan selama dipegang sama independen sama keluarga ya. Kan waktu itu kan sebelum 2017 tuh dipegang sama apa orang gitu ya. Itu brandnya tuh kurang berkembang. Akhirnya dicaplok sama perusahaan investment gitu ya. Jadi dicaplok sama perusahaan besar lah gitu ya. Perusahaan investment, dan perusahaan investment ini hire George Kern yang bekas IWC ya untuk kembangin brandnya gitu. Nah, sejak dipegang sama bukan independen ya, wah perusahaannya sama George Kern dipimpin sama George Kern, itu Breitling langsung kayak meningkatnya tajam banget gitu loh. Meningkatnya tajam banget gitu. Salesnya meningkat tajam gitu ya, secara popularitas dan segalanya. Breitling tuh dulu ya bahkan bukan top 10 Swiss brand gitu. Tapi sekarang udah top 10 loh. Udah nomor 9 kalau nggak salah, kemarin gue terakhir kali baca. Nomor 9 dari sebelumnya mungkin di atas peringkat 10 ya. Mungkin berapa kali, 17, 18, nggak tahu lah. Pokoknya nggak masuk top 10, tapi sekarang Breitling udah top 10 secara Swiss brand gitu loh, secara popularitas gitu ya. Nah, jadi George Kern nih selama 5 tahun terakhir ini ya bener-bener ngelakuin sesuatu yang bagus banget. Dan sekarang gue makanya excited banget. Karena kenapa? Karena ternyata Universal Geneve yang bakal caplok, yang bakal makan Universal Geneve bukannya perusahaan kayak ya Richemont gitu ya. Kalau masuk ke di tangan Richemont mampus dah. Itu perusahaan mungkin gua rasa bakal bukan bangkit tapi malah makin terpuruk. Tapi yang makan ternyata adalah siapa? Breitling. Breitling guys yang makan gitu. Dan makanya gue senang banget. Karena kenapa? Kenapa gue senang? Karena 5 tahun belakangan ini George Kern majuin Breitling, bener-bener maju banget. Jadi gue bener-bener mempunyai harapan besar. George Kern makan ini ya, apa Breitling makan, George Kern akan melakukan bakal bangkitin ini brand kayak dia bangkitin Breitling gitu loh. Jadi gue bener-bener confident banget dia bisa gitu loh, dia bisa bangkitin ini brand gitu. Karena ini brand sebenarnya hebat banget guys. Dan gue akan ceritain sedikit ya tentang sejarahnya dia gitu. Ini brand Universal Geneve udah dari tahun 1894. Jadi kita ngomongin brand yang udah sebenarnya udah lama banget loh. Udah sejarahnya tuh udah 100 berapa? Udah lebih dari 120 tahun. Ya, berapa? 1894 sampai sekarang 2023 itu udah berapa? Udah 129 tahun guys gitu ya. Hampir 130 tahun loh sejarahnya. Bukan kayak Ublo. Kalau Ublo mah goblok gitu mah. Nah, ini enggak ya. Ini 129 tahun. Ini perusahaan yang sejarahnya panjang. Dan dulu ya guys ya, dia tuh markasnya aja ya, headquarter gitu ya. Itu dekat sama Rolex, sama Patek Philippe gitu ya. Dan ini tuh Universal Geneve ya dulu ya. Itu tuh kayak disandingin sama kayak Rolex, Omega, Heuer gitu ya. Ini benar-benar adalah merek yang benar-benar tuh apa ya, merek yang benar-benar diperhitungkan banget gitu, keren gitu loh. Karena mereka tuh jago banget bikin chronograph. Universal Geneve gitu ya. Universal Geneve tuh dia adalah salah satu
Universal Geneve adalah salah satu brand yang pertama kali ketemuin chronograph gitu. Sama Breitling, Longines, ini 3 nih salah satu yang pertama kali luncurin chronograph guys gitu. Jadi jago banget Universal Geneve bikin chronograph. Kalau kita lihat katalog dia di masa lalu itu banyak banget bikin chronograph gitu loh. Komplikasi-komplikasi in-house movement gitu di masa lalu gitu ya. Gue juga udah lihat ya desain-desainnya emang keren-keren gitu ya. Jadi katalog mereka tuh rich, bener-bener kayak Breitling gitu loh. Jago bikin chronograph. Jadi tahun 1917 udah bikin chronograph. Breitling sekitar 1915 gitu ya. Jadi kurang lebih lah mereka nih bener-bener pioneer gitu ya di dunia chronograph. Jago banget bikin chronograph. Nah, Universal Geneve dan kalau kalian tahu ya, chronograph itu kan bukan jam yang simple, itu kan jam komplikasi. Itu susah guys ya. Itu nggak gampang bikinnya gitu ya. Rolex saja baru bisa bikin chronograph movement sendiri aja tahun 2000. Nah, ini Universal Genius keluarin konsep chronograph tahun 1917. Jadi bisa bayangin ini brand yang nggak main-main, ini hebat gitu ya. Terus udah gitu ya, mereka juga udah pernah bikin kayak movement dengan micro rotor gitu ya. Zaman sekarang aja mau cari perusahaan dengan micro rotor aja nggak banyak gitu. Micro rotor tuh nggak banyak guys yang yang ada micro rotor gitu loh. Kayak Facer Konstantin aja nggak ada gitu ya. Nah, ini dia ada micro rotor gitu ya. Mereka juga bisa pernah bikin movement yang paling tipis banget otomatis gitu ya. Dan itu rekornya nggak di break sampai sekitar tahun 1978 guys. Jadi ini perusahaan yang bener-bener nih bukan abal-abal guys. Ini perusahaan yang Universal Geneve nih bukan main-main punya nih. Ini hebat gitu loh. Bahkan pernah dijulukin ini adalah poor man's Patek Philippe. Jadi Patek Philippe buat orang miskin. Istilahnya begitu guys. Tapi lu bayangin nggak ini bener-bener hebatnya tuh sampai kayak gitu, sampai dibilang ini versi murahnya Patek Philippe gitu loh. Jamnya tuh bener-bener jadi emang hebat gitu loh. Dan udah gitu tuh banyak banget kolektor tuh suka sama Universal Geneve gitu loh. Nah, jadi tahun 1894 didirikan, terus udah gitu independen terus ya gitu ya guys, sampai sekitar tahun 1960 gitu ya. Tapi abis itu akhirnya dicaplok sama Bulova gitu ya. Terus akhirnya mulai dimarketin di di Amerika gitu ya. Dan udah gitu gini. Nah, ini juga nih yang merupakan suatu suatu bukti ya kenapa ini brand jago banget ya. Tahun 1940 sampai akhirnya ya itu keturunannya Stern family yang punya Patek Philippe gitu ya. Tahun 1940 siapa itu namanya tuh siapa itu Henry Stern yang generasi kedua. Kan pertama Charles, habis Charles Henry, habis itu Philip, habis itu Terry yang sekarang ini generasi keempat ya. Generasi kedua yang punya Patek Philippe dari Stern family, si Henry Stern, dia sampai saking Universal Geneve tuh bagus banget ya. Dia sampai akhirnya tuh pasarin ini Universal Geneve di Amerika tahun 1940. Jadi dia jualan Patek Philippe tapi dia jualan Universal Geneve juga. Jadi itu lu bisa bayangin betapa bagus gitu. Sama kayak sekarang guys, kalau kita ngomong misalnya Rolex gitu ya. Rolex Tudor punya Rolex dan Tudor pakai apa? Pakai Breitling movement. Berarti kita tuh tahu gitu loh. Karena Rolex tuh bagus, itunya kuat gitu loh. Jadi mungkin nggak dia bakal pakai movement yang abal-abal? Nggak mungkin kan? Nah, the fact dia pakai Breitling, berarti kita tahu Breitling tuh bagus gitu. Gitu. Ngerti gak? Makanya, maksud gue tuh gitu. Cara logika pikirnya tuh kayak gitu. Nah, ini bayangin, orang yang punya Patek Philippe, dia pasarin Universal Geneve di Amerika tahun 1940. Nah, jadi bayangin, dia bukan hanya jualan barang dia, bukan hanya jualan Patek Philippe, Henry Stern, tapi dia pasarin juga Universal Geneve. Jadi yang punya Patek Philippe aja berani pasarin gitu loh. Berarti lu ngerti gak lo? Berarti itu nih emang ini membuktikan ini hebat banget ini brand gitu. Ngerti gak guys? Gitu. Kalau lu misalnya lu bisa nyanyi sampai model Mariah Carey bisa bilang, "Oh, lu hebat nyanyinya." Nah, itu kan berarti lu bener-bener hebat. Ngerti gak maksudnya? Kalau lu abal-abal mana mungkin lu Mariah Carey bisa rekomendasi lu gitu loh sebagai penyanyi ya. Kira-kira logikanya kan kayak gitu loh. Jadi Universal Geneve ini emang hebat banget ya gitu. Udah punya micro rotor buat salah satu yang buat chronograph pertama gitu ya. Nah, terus akhirnya tahun 1970 berdiri independen sampai 60. Habis itu dicaplok sama si Bulova gitu ya. Nah, terus akhirnya singkat cerita tahun 89 akhirnya ini brand
dicaplok sama perusahaan Hong Kong guys, perusahaan Hong Kong. Dan begitu Universal Geneve ini juga mulai mati adalah ketika quartz crisis. Jadi waktu quartz crisis emang banyak perusahaan gem itu pada mati semua, pada bangkrut semua gitu ya. Nah, Universal Geneve caranya supaya bisa survive adalah apa? Mereka mulai ikut-ikutan buat quartz gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya malah strateginya nggak work gitu loh. Strateginya justru nggak berhasil kayak begitu gitu. Padahal logisnya sih memang ya udah trennya kan begitu ya diikutin dia dong gitu kan. Tapi ternyata malah nggak berhasil karena memang perusahaan-perusahaan Swiss yang dulu berhasil ngatasin krisis quartz adalah dengan sebenarnya mereka apa guys? Mereka nggak peduli gitu. Mereka bukan ikut-ikutan quartz gitu. Walaupun sempat ikut-ikutan tapi mereka akhirnya apa? Udah nggak apa-apa. Tetap aja buat automatic movement. Tetap aja buat jam mekanik. Tapi strateginya apa? Mereka bagusin finishingnya, bagusin ininya apa namanya craftsmanshipnya. Jadi dibikin tuh produk itu bukannya ikutin fungsi, tapi lebih jadi kayak perhiasan gitu. Nah, caranya survive begitu. Tapi Universal Geneve malah ikutin quartz gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mulai kesasar. Dan akhirnya tahun 89 diambil sama perusahaan Hong Kong, perusahaan dari Asia gitu kan. Nah, sejak itu ya guys ya, perusahaannya mulai udah deh, mati lah istilahnya, benar-benar mati. Udah apa ya, kolektor tuh masih suka sama Universal Geneve. Produk-produk mereka di masa lalu masih banyak dibeli guys sama kolektor gitu, karena mereka incer ya masa lalu gitu ya. Tapi yang sekarang orang udah kayak ya udahlah, ini jadi kayak Universal Geneve tuh udah kayak istilahnya apa ya guys ya, kayak naga yang udah tidur lama gitu loh. Jadi dari tahun 89 udah mulai ini gitu ya. Terus sekarang tahu-tahu ya kita dapat kabar tahun 2023 Breitling, perusahaan Swiss, ambil ini dari yang perusahaan Hong Kong itu gitu. Udah mau dibangkitin guys. Waduh, makanya ini kayak istilahnya ya berita yang sangat menggemparkan dunia horologi. Karena ini naga yang udah lama tidur ini mungkin bisa bangkit guys gitu. Dan nih gue bener-bener senang banget guys. Karena kalau misalnya Universal Geneve bisa, kalau gue lihat tuh begini, kalau Universal Geneve bisa bangkit ya, wah gue senang banget. Karena segmen dimana Breitling, Omega, Rolex itu ya bakal ada lagi Universal Geneve gitu, bakal makin rame gitu. Dan Universal Geneve ini bukan ecek-ecek guys, ini bener-bener mantap banget gitu ya. Seperti gue bilang, pernah dijulukin versi murahnya Patek Philippe. Jadi lu bisa bayangin itu nggak main-main loh. Bahkan Henry Stern, sekali lagi generasi kedua dari Stern family yang punya Patek Philippe, pernah pasarin Universal Geneve di Amerika sekitar tahun 1940. Jadi ini bukan merek yang abal-abal guys gitu ya. Dan gue seneng banget karena yang akhirnya caplok bukan Richemont ya, karena Richemont tuh udah terkenal sama gobloknya Richemont gitu ya. Karena merek kayak Panerai aja sama dia didilut, diperes ya, akhirnya yang tadinya dulu disukain kolektor malah jadi hancur nggak karu-karuan gitu ya. Tapi Universal Geneve di acquire sama Breitling. Nah itu gue seneng banget karena kenapa? Breitling 5 tahun belakangan ini George kan benar-benar majuin Breitling banget gitu lah. Dan gue udah baca George kan bilang gitu, kalau dia bakal melakukan strategi yang sama yang dia lakuin Breitling, yang dia lakuin ke Breitling, dia bakal lakuin strategi yang sama ke Universal Geneve. Yaitu apa guys? Dia bakal lihat katalog-katalog mereka yang di belakang, dia bakal dibangkitin. Nah ini sebenarnya strategi yang sebenarnya udah dilakukan sama banyak orang guys, gitu ya, banyak brand. Seperti Zenith lihat kan, wow, LP Mero di tahun berapa, akhirnya dibangkitin. Terus udah gitu kita lihat Longines itu kan dulu sebenarnya brand yang hebat banget guys. Sebenarnya Longines sama Omega guys, kalau secara sejarah, Omega dulu tuh gak ada apa-apanya itu sama Longines tuh hebat banget. Tapi sama Swatch Group, nah makanya inilah karena sama Swatch Group dipegang, langsung Longines ditaruhnya tuh di bawah Omega gitu loh. Sebenarnya Longines dulu mah di atas Omega gitu. Nah terus ini Longines ya, mereka punya katalog tuh banyak banget model-model ya vintage ya. Mereka tuh bagus-bagus, hebat-hebat gitu. Nah akhirnya sekarang kita lihat kan, Longines mulai tuh. Caranya kalian liatin deh Longines deh. Makanya sekarang Longines ya, beberapa tahun terakhir ini modelnya bagus-bagus. Karena mereka kenapa? Karena mereka lihat katalog mereka tuh banyak banget di masa dulu gitu. Akhirnya apa? Dibangkitin. Maksudnya dibangkitin adalah mereka lihat mereka dulu tuh ada model apa. Terus model itu dibuat lagi gitu guys. Ngerti gak? Mungkin beda-beda dikit gitu, tapi dialnya tuh sama gitu loh. Dibangkitin ulang gitu loh. Movementnya ya pasti udah beda lah gitu. Cuma dibangkitin ulang. Jadi George kan mau lakuin hal yang sama gitu loh. Dia bakal lihat dan George kan juga ngelakuin hal yang sama Breitling kan gitu. Makanya
Breitling kayak misalnya Datora itu kan merupakan model yang dari dulu tapi dibangkitin ulang gitu. Nah, George kan akan melakukan hal yang sama ke Universal Genève gitu, di mana Universal Genève kan juga kondisinya kayak Longines, kayak Breitling, di mana mereka semua Longines, Breitling, Universal Genève itu adalah salah satu yang apa ya, rich banget katalognya di belakang gitu loh. Jadi dia akan lihat koleksi masa lalunya, di mana banyak banget yang terkenal, yang keren-keren, dan itu akan dibangkitin sama George kan gitu. Nah itulah makanya yang bikin gue seneng banget gitu loh. Ini Universal Genève nggak main-main guys gitu ya. Karena zaman dulu aja gitu ya. Ini Universal Genève ya, banyak banget orang ngetop di dunia ini yang koleksi, yang punya loh Universal Genève. Donald Trump, bekas presiden Amerika, itu pernah punya Universal Genève. Eric Clapton pernah punya Universal Genève. Bahkan Saddam Hussein guys, Saddam Hussein dulu pernah koleksi Universal Genève gitu ya. Jadi nggak main-main guys gitu loh. Elvis Presley itu juga pernah punya Universal Genève, pernah punya koleksi Universal Genève. Jadi ini bukan brand ecek-ecek ya, ini benar-benar brand yang bisa gebrak dunia horologi nih. Ini benar-benar brand yang benar-benar nggak main-main punya nih Universal Genève gitu loh. Jadi gue benar-benar excited banget waktu gue dengar di berita gitu ya, sebagai pecinta horologi, pecinta jam tangan gitu ya. Dan gue bersyukur banget ya yang caplok bukan merek, bukan perusahaan kayak Richmond lah, Swatch lah, tapi yang caplok adalah George Kern, di mana dia udah lakuin apa good job banget ya sama Breitling gitu loh. Jadi dia akan lihat katalog di masa lalu, dia akan bangkitin, dan dia akan coba apa, kembangin gitu loh. Nah itulah yang gue seneng banget gitu loh. Jadi gue mau penasaran banget apa yang akan terjadi guys. Nah ini beritanya baru 5 hari yang lalu. Jadi kita lihat aja nanti Universal Genève gimana. Mungkin setahun pertama kayak Breitling ya, mungkin gak akan ada gerakan gimana-gimana. Karena untuk rekonstruksi itu kan butuh waktu ya. Tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun kita bisa lihat gitu. Mulai mungkin ada yang menarik gitu ya. Kalau Universal Genève ada kronografi yang bagus, wah, gue mungkin mau beli nih in the future gitu ya. Jadi ya begitu sih guys. Jadi ya ini beritanya guys, berita yang sangat exciting, berita yang sangat bagus banget gitu ya. Nah menurut kalian gimana guys? Coba kalian taruh komen kalian di bawah gitu. Kalian seneng nggak sama berita ini? Kalau gue sih seneng banget gitu ya. Ya inilah berita besar ya, Universal Genève bakal bangkit dan dia baru dicaplok sama Breitling gitu. Gue bersyukur banget gitu loh. Ya oke guys, begini aja beritanya Universal Genève ya. Semoga ini membantu, dan kalau misalnya kalian suka horologi, suka jam tangan, guys, support channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, channel Gojam. Dan kalau misalnya apa kalian punya pertanyaan atau punya pikiran tentang apa yang gue baru sampaikan, tolong guys komen di bawah ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya, sehat selalu. Makasih guys udah nonton, bye bye.